wabarakatuh. Halo Sobat DLHP, berjumpa lagi dalam Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tema World Clean Up Day, dan kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Sudarnoto, Kasih Pengembangan Fasilitas Teknis dari DLHP Sumsel. Apa kabarnya Bapak? Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga ada Ibu Merifa Hoirunisa, ini leader World Clean Up Day atau WCD ya. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Nah ini tema kita sesuai dari Ibu Merifa ini sebagai leadernya sendiri ya, World Clean Up Day. Tapi pertama kita ke Pak Sudarnoto dulu. Ini banyak banget Pak pasti yang masih belum tahu apa sih World Clean Up Day ini Pak, boleh dijelaskan terlebih dahulu. Ya, baik Mbak. Jadi WCD atau World Clean Up Day ini adalah jadi hari bersih-bersih sampah sedunia, jadi serentak. Nah, jadi kalau sejarahnya ini pada tahun 2008 di Estonia, jadi di Eropa Utara, jadi negara Eropa Utara mereka melaksanakan nih bersih-bersih serentak, ada 50.000 orang. Dalam 5 jam mereka membersihkan seluruh negara, jadi itu sejarahnya. Nah, untuk di dunia dikenalkan tahun 2018 dan termasuklah di kita juga, Indonesia dan di Sumsel alhamdulillah sudah ikut dari tahun 2018. 18, 19, 20, 21, 22. Sekarang yang 2023. Baik, untuk Ibu Merifa ingin menambahkan mengenai World Cup ini seperti apa? Iya, untuk teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya ya Mbak, kita ambil simpelnya, World Clean Up Day itu adalah aksi bersih-bersih yang dilaksanakan serentak di 190 negara, lebih dari 190 negara. Jadi di hari itu semua negara memperingati hari bersih-bersih. Jadi banyak cara, entah bersih-bersih sungai, bersih-bersih di taman atau sebagainya seperti itu. Oke. Tapi untuk kegiatannya apa saja? Boleh ke Ibu Merifa. Iya, kalau di awal memang dari 2018 itu biasanya clean up, memang kebanyakan clean up. Tapi semakin ke sini kita melakukan inovasi, semacam inovasi. Jadi di 2020 kita sudah mulai pilah sampah ya Pak ya, pilah sampah dari rumah kemarin, kegiatan yang di Sumsel. Terus begitu juga 2021, terus pernah juga mengadakan kegiatan lebih ke mengedukasi kayak daur ulang kertas, seperti itu. Mungkin kegiatan tahun ini juga akan lebih lebih ke edukasinya. Selain clean up, ada juga edukasinya, kita tambahkan seperti itu. Baik, jadi ini kan kegiatannya sudah dari tahun 2018. Ini ya. Untuk di tahun 2023 ini puncak acaranya di mana Pak dan kapan? Nah, untuk tahun 2023 ini rencananya akan dilaksanakan di Benteng Kota Besar atau BKB. Jadi rencananya tanggal 15 September ya, hari Jumat. Jadi rencananya nanti mengajak ini juga dari komunitas-komunitas. Kemudian nanti akan dibuat ini juga surat edaran dari Bapak Gubernur. Jadi akan diedarkan, disampaikan kepada ini Bupati dan Wali Kota. Nah, jadi nanti di kabupaten dan kota juga diharapkan akan ikut untuk WCD ini. Juga akan diberikan edaran kepada kantor-kantor, kepada pabrik-pabrik dan sekolah. Jadi karena diharapkan akan lebih banyak dari tahun kemarin. Lebih banyak yang ikut juga ya? Lebih banyak ikut jadi ya. Baik. Tapi untuk Ibu Merifa sendiri sebagai leader ini bagaimana persiapannya, sudah apa saja yang disiapkan untuk nanti di tanggal 5 September? Jadi karena kita di provinsi ya, WCD Sumsel ini sendiri, kita membantu para leaders yang di kota dan kabupaten. Jadi persiapannya sudah dari jauh hari ya, selain oprek, mencari leadernya sendiri untuk koordinasi dengan DLH masing-masing kota kabupaten, itu mereka diberi pembekalan seperti itu terkait ini. Terus mereka diajarkan juga gimana audiensi dengan DLH-nya, penyampaiannya gimana, terus kerja sama stakeholder tertentu misalnya untuk kegiatan ini sendiri. Untuk yang di tanggal 15 kita itu lebih ke
seremonial ya untuk perayaan puncak, tapi mungkin nanti juga ada kegiatan tambahan di tanggal 16 atau 17 seperti itu. Lebih ke aksi biasanya kalau di hari setelah acara puncaknya seperti itu. Kalau di tanggal 15 kita harapkan tadi mungkin bisa ada kegiatan yang lebih ke edukasi. Jadi selain aksi clean up, mungkin nanti bisa simulasi pembuatan ekoenzim dan sebagainya seperti itu. Ini untuk WCD sendiri dari 2018 ini. Untuk Ibu Meriva sendiri sebagai leader ini sudah bergabung sejak kapan dan pengalamannya sudah bagaimana nih? Sudah bergabung di WCD ini sendiri? Iya, pertama gabung itu 2019 jadi relawan di sini. Itu daftar jadi leader untuk Kota Prabu Muli. Jadi nggak langsung di Sumsel kemarin itu. Alhamdulillah acaranya sukses besar. Berhasil mengajak lebih dari 10.000 relawan karena kita juga kerja sama pemerintah minta surat edaran dan sebagainya. Terus di 2021 kebetulan diminta untuk jadi leader Sumsel dan 2022 juga lanjut sampai hari ini seperti itu. Wah, berarti 10.000 orang banyak ya? Iya, itu yang di 2019 di Prabu Muli. Prabu Muli. Iya. Kalau untuk Sumsel ini tahun kemarin berapa? Ada 18.000 orang. Untuk Sumsel 18.000 orang. 18.000 orang tahun 2022. 2021 berapa? 16.000 orang. Berarti memang banyak ya masyarakat yang sadar ya untuk ikut menjadi relawan, apalagi di momen World Clean Up Day ini ya Pak ya. Iya. Baik, itu di tahun 2019 di Kota Prabu Muli. Kalau untuk di Sumsel sendiri bagaimana Pak dari tahun 2020? Silakan Pak. Baik. Untuk kita ini sebenarnya sudah dari tahun 2018 mulai sesuai dengan itu tadi kan edaran dari KLHK 2018 sudah dimulai di Sumsel 2019. Tapi belum didata berapa orang 2018 2019 itu. Baik. Belum ada pendataan. Waktu tahun 2020 sudah ada kita data, coba data untuk 2020 ada 19.000 orang, 19.000 relawannya. Relawannya Iya. itu sampah yang berhasil didapatkan berapa? Pak? Sampahnya sekitar 8 ton ya. Sampahnya 8 ton, lumayan banyak. Luar biasa Iya. ya. Kemudian untuk tahun 2021 ada 16.000. Baik. Kemudian untuk sampahnya 66 ton, sedikit mengurang. Sedikit berkurang. Iya, untuk tahun 2022 18.000 orang, agak naik dari. Dan sampahnya juga ada 105 ton, jadi lebih naik lagi dari 2021. Berarti makin Iya. banyaknya relawan yang ikut juga Iya. makin banyak sampah yang didapatkan ya Pak. Iya. Ini untuk yang masuk 3 besar tadi itu di tahun berapa Pak? 5 besar masuk, 5 besar. iya top 5 jumlah relawan, jadi 5 besar masuk 5 besar kita. Baik. Karena itu dihitung dari ini persentase jumlah penduduk. Oh, bukan dihitung dari jumlah sampahnya Bukan ya? jumlah sampah itu jumlah relawannya, tapi jumlah persentasenya berapa. Nah untuk Sumsel ini sekitar 0,2%. Ya. Baik. Seharusnya kalau nasional diharapkan 5%. Minimal 5% ya? 5%, makanya 13 juta ini. Oh, seperti Jadi 5% dari jumlah dari penduduk Indonesia. Iya, harapannya seperti Harapannya ya, tapi seperti itu. kalau sekarang baru berapa? 5 juta sekitar. Tidak salah baru. Iya, Baru belum 5 sampai. juta sekitar Indonesia. Baik, berarti itu termasuk kita juga harus mengingatkan juga kesadaran Iya. masyarakat yang juga ikut berkecimpungan ya Pak ya. Tapi ini kembali ke Ibu Meriva ini, tentunya pastinya ada slogan untuk World Clean Up Day ini. Iya. Apa slogannya? Slogannya World Clean Up Day, kami 13 juta. Jadi ketika ada satu orang yang bilang World Clean Up Day, kalau kita sementara World Clean Up Day Sumatera Selatan, kami 13 juta. Baik, kami 13 juta itu apa maksudnya? Itu tadi 13 juta itu kan 5% 5% dari dari penduduk penduduk diharapkan. Indonesia. Baik, baik.
harapannya. Ya. Tapi untuk dari DLHP sendiri Pak, persiapannya nanti di puncak acara World Clean Up Day ini bagaimana? Ya kalau kami dari pihak pemerintah kan membantu. Nanti jadi dari WCD ini akan membuatkan proposal mereka. Jadi dengan pada kami, ya kami nanti akan menindaklanjuti apa-apa yang diperlukan kan. Ya salah satunya akan membuat ini tadi edaran kan. Edaran gubernur untuk ke bupati wali kota kan, se-Sumsel. Kemudian juga untuk ke OPD kan, kantor-kantor. Untuk ke perusahaan juga nanti sekolah-sekolah. Nanti diharapkan untuk tahun ini kan bisa 5% dari penduduk Sumsel diharapkan. 5% ya? Iya, 5%. Jadi kalau 5% dari itu sekitar 420.000 orang ya sekitar. Dari 8 jutaan penduduk Sumsel kan. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Tapi untuk di harapannya sendiri nih dari kegiatan ini pastinya salah satunya banyak yang juga ikut berkecimpungan. Tapi dari WCD sendiri bagaimana nih kalau kita ingin ikut sebagai volunteer juga? Pantengin terus Instagramnya World Clean Up Day Sumatera Selatan karena kita akan buka semacam registrasi untuk para volunteer biar mudah mendatanya nih. Jadi pantengin terus Instagramnya World Clean Up Day Sumsel seperti itu. Baik, berarti harus daftar ya? Iya. Kalau waktu acara datang aja gimana? Boleh. Boleh ya? Ini tidak dipungut biaya ya? Enggak dong. Tapi kalau mau nyumbang juga boleh banget. Boleh ya? banget, boleh. Boleh banget ya. Nyumbang air minum lumayan ya Pak ya. Lumayan. Kan butuh tenaga ya, apalagi kita sama-sama bergotong royong membersihkan daerah kita sendiri. Jadi kalau dari DLHP sendiri Pak, harapan untuk kegiatan ini tuh bagaimana? Atau jangan hanya bersih-bersihnya di hari WCD aja nih atau bagaimana Pak? Ya, jadi kalau kami dari pemerintah mengharapkan tentu ini memberikan bisa untuk revolusi mental juga, Baik, betul. Ya, untuk mengubah sikap masyarakat. Ya, karena kalau menurut indeks BPS itu ketidakpedulian masyarakat tentang sampahnya 72% ya tinggi. Ya. Yang tidak pedulinya bukan yang peduli, ya. Berarti masih tinggi sekali. Nah jadi diharapkan dengan adanya gerakan WCD ini akan dapat menggugah kan kesadaran. Jadi merevolusi mental ya, bisa juga tentang sampah. Jadi dari yang tidak sadar kan buang sembarangan. Dengan diajak WCD ini kan baru sadar kan. Kemudian sudah baru sadar nanti sadar di rumah jadi memilah sampah mereka. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian mungkin mereka bisa mendirikan bank-bank sampah kan nanti di lokasi tempat tinggal mereka. Nah setelah mereka itu menyebarkan kesadaran kan bisa menyebarkan kepada orang-orang lain kan. Dan mengedukasi ke masyarakat juga menjadi relawan WCD mereka bisa. Nah jadi dengan begitu kan akan jadi perubahan mental, revolusi mental. Nah, masalah buang sampah kan masalah mental sebenarnya. Benar. Jadi harus diubah. Masih belum sadar sama sampah sendiri ya Pak ya. Baik, itu untuk harapan kami begitu ya. Untuk kegiatan ini gimana Pak harapannya Pak? Berjalan lancar? Ya pasti. Mudah-mudahan tetap berjalan lancar, tidak ada hambatan dan dapat mencapai apa yang ditargetkan tadi 5% dari penduduk Sumsel ya. 5% dari penduduk Sumsel ya. Tapi kalau untuk sampahnya ada targetnya nggak Pak? Harus dapat berapa atau nggak ada ya? Yang ditargetkan itu lebih ke penduduknya ya. Baik, kalau dari Ibu Merifa sendiri bagaimana pesan dan harapan ke depannya? Harapan ke depan apa ya? Mau cerita sedikit? Boleh. Jadi sebenarnya awalnya di 2019 jadi leader WCD untuk Kota Prabu Muli sendiri itu belum tahu nih permasalahan lingkungan kayak ya udah daftar aja jadi leader. Tapi semakin kesini semakin belajar banyak. Oh kita permasalahan lingkungan itu bukan hanya sampah, banyak ada polusi udara, polusi tanah, air segala macam. Jadi semakin kesini semakin nggak cukup nih cuman sekedar buang sampah pada tempatnya. Itu standar terminimal. Semua orang wajib, itu hukumnya wajib buang sampah pada tempatnya. Tapi lebih dari itu ya kita harus pilah sampah. Lebih dari buang sampah pada tempatnya kita harus pilah sampah. Setelah pilah sampah mungkin produksi sendiri dari limbah-limbah yang kita hasilkan tadi kayak misalkan buat ekoenzim atau buat lubang biopori segala macam.
Gitu. Jadi untuk anak-anak muda, ayo melek lingkungan gitu, melek bumi kita sedang tidak baik-baik saja, kayak gitu. Jadi harapannya semoga kegiatan World Clean Up Day ini bisa menjadi momentum pemantik kesadaran masing-masing individu akan pentingnya menjaga lingkungan, kayak gitu. Tapi menarik itu yang seperti dikatakan Ibu Merifa itu buang sampah pada tempatnya itu sangat minimal ya. Standar minimal. Standar minimal, tapi masih banyak yang belum sadar ya. Apalagi mau sama-sama menjaga lingkungan, dari yang memilah sampah, dari ekoenzim juga menjaga lingkungan. Karena seperti kita tahu bahwa sudah banyak sekali pencemaran untuk di lingkungan kita ini, lingkungan kita sendiri kita harus menjaga sama-sama. Baik, terima kasih untuk Bapak Sudarnoto kasih pengembangan fasilitas teknis dari DHP Sumsel dan juga Ibu Merifa Hoirunisa, leader World Clean Up Day Sumsel ya. Nanti kita harapkan semuanya untuk kegiatan di puncak acaranya juga berjalan lancar ya. Nanti dari tim kita juga boleh kok kalau mau diajak ya. Boleh banget. Diundang. Harus diundang ya Pak ya. Baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu dan pemirsa, demikianlah Rabu Podcast kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.